Bab 1049. Logikanya tidak ada masalah. Karena penjaga api adalah yang terkuat di antara 5 penjaga dalam, dia harus mengikutinya untuk melindungi Rong Hesu di ibu kota. Mungkinkah suami dan kami sama-sama ditarik keluar dari ibu kota? Jadi menurutnya tidak perlu membawa petugas pemadam kebakaran. Old Forzu mendekati kepalanya dan bertanya dengan curiga. Jika itu masalahnya, dia juga harus membiarkan pengawal kebakaran membawa orang ke Changqing untuk menangani kita. Mengapa dia harus mengirim pengawal tuh? Bu Cheng bertanya dengan wajah dingin. Semua orang mengangguk setuju. Ya, jika petugas pemadam kebakaran benar-benar sekuat itu, mengapa tidak dikirim ke Changqing untuk menangani mereka? Kalau yang menculik istri dan anak-anak saya bukan penjaga tanah, tapi penjaga kebakaran, maka saya mungkin bisa menyelesaikan masalah sendiri, tanpa mengganggu kalian, saudara-saudara. Hu Qingfeng berkata sambil tersenyum, lalu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tentu saja, istri dan anak-anakku mungkin juga tidak selamat. Saudara Hu, apa yang Anda maksud dengan ini? Su Oldfor bertanya dengan wajah bingung. Kata-kata Brother Hu berarti bahwa meskipun penjaga kebakaran ini luar biasa, dia pemberani dan pemberani, bukan? Lin Yu tersenyum dan berkata, selain itu, orang ini mungkin sangat bermusuhan. Jika kamu mengirimnya ke Changqing, nyawa ipar dan Kai-Kai mengkhawatirkan. Iya, kakak dia memutar kepalanya dengan cepat. Chong Lin Yu mengangguk dengan sangat kagum oleh Hu Qingfeng, dan berkata, itulah mengapa pria ini sangat terampil, tetapi dia tidak dapat digunakan kembali oleh Rong Hesu. Tentu saja, mungkin juga Rong Hesu enggan menggunakan dia. Kalau begitu maksud kakakku sekarang adalah waktunya bagi Rong Hesu untuk menggunakan dia. Apakah petugas pemadam kebakaran ini bergegas ke ibu kota untuk mendukung? Lin Yu menyipitkan matanya dan berkata perlahan. Saudaraku Hei, kamu hampir sempurna. Hu Qingfeng lang tertawa, tetapi segera ekspresinya memudar, dan dia menghela nafas. Aku tidak menyangka dia akan datang. Kedatangannya benar-benar menambah banyak kesulitan pada tindakan kita. Apa yang kamu takutkan? Tentara akan menghentikanmu, dan air akan menutupi kamu. Jangan lupa, ini bukan di Changqing, tapi di wilayah kami. Kata Old Su bangga dengan kepala terangkat tinggi. Ya, meskipun penjaga api tidak sebanding dengan Jin Wei dan yang lainnya, tetapi sekali lagi, suami bukan lagi mantan lelaki, dan kita bukan lagi mantan kita. Li Zhensheng mengangguk dan berkata setuju. Perbedaan antara Lin Yu sekarang dan ketika dia membunuh Rong Huan adalah bahwa Lin Yu menghabiskan lebih dari 2 bulan di pesawat militer. Meskipun dia kehilangan kebebasannya selama lebih dari 2 bulan, kemampuan pribadinya juga membuat lompatan kualitatif. Li Zhensheng, Bu Cheng, dan 100 bakat juga mendapat manfaat. Saudara Hu, saya tidak terlalu tertarik dengan keterampilan penjaga api ini. Pada saat ini Lin Yu juga berbicara dengan santai, karena dia tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat penjaga api ini, dia tidak sekuat dia. Yang membuatku penasaran adalah, apa skill Rong Hesu? Lin Yu mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, setelah semua, orang yang akan mereka bunuh adalah Rong Hesu, jadi dia sangat ingin tahu tentang tingkat keterampilan Rong Hesu. Ketika mereka mendengar kata-kata Lin Yu, Bu Cheng, Bai Rentu dan yang lainnya juga tertarik. Mereka semua memandang Hu Qingfeng dengan rasa ingin tahu. Mereka tidak pernah berhubungan dengan berita apapun tentang Rong Hesu, kecuali untuk mengetahui Rong Hesu. Hesu adalah kepala keluarga dokter misterius, dan mereka tidak tahu apa-apa tentang yang lain, jadi Rong Hesu seperti misteri di hati mereka. Mereka tidak tahu bagaimana keterampilan medis Rong Hesu atau betapa misteriusnya itu. Hu Qingfeng terkejut ketika dia mendengar ini, dan kemudian menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Jia Rong, jangan katakan padaku, pertanyaanmu benar-benar menolakku. Aku benar-benar tidak tahu tentang ini. Dan seluruh Jiangnan sepertinya tidak memiliki apa-apa. Berapa banyak orang yang mengerti?
Karena dia tidak terkenal, maka saya pikir keahliannya pasti tidak luar biasa. Sesuai kesepakatan, jika keterampilan Rong Hesu sangat luar biasa, itu pasti telah menyebar ke daerah Jiangnan sejak lama, dan itu tidak akan pernah terdengar. Tuan, jangan pedulikan dia, dalam analisis terakhir, bukankah Rong Hesu ini orang tua? Kemana orang tua bisa pergi? Pada saat ini Li Zenseng berdiri dan berkata dengan tidak setuju. Itu benar, dia harus lebih dari 80, tidak peduli seberapa kuat dia, kekuatan fisiknya pasti tidak bagus, kita bisa melawannya, bahkan jika dia kelelahan, dia akan dimakan. Old Forzu juga setuju dengan caranya. Lin Yu mengerutkan kening dan tidak berbicara, lalu menoleh ke Bu Cheng dan berkata, Kakak Bu, jika kita mulai pada saat itu, Rong Hesu kemungkinan besar akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Kamu dan Hu dan saudara Hu membawa saudara-saudara untuk berpegangan. Wei, Pobo, Del, bisakah kamu? Ekspresi Lin Yu sangat serius, jika pengawal kebakaran tidak bercampur, seharusnya tidak sulit bagi Bu Cheng dan yang lainnya, tetapi sekarang setelah pengawal api datang, kesulitan tiba-tiba meningkat, jadi dia pasti sedikit khawatir. Tuan, yakinlah, kami akan melakukan yang terbaik. Chong Lin Yu meyakinkannya dengan tatapan tegas. Lin Yu mengangguk, dan kemudian berkata kepada 100 orang, Saudara Niu, maka kamu akan mengejar Rong Hesu bersamaku. Alasan mengapa dia memanggil ratusan orang Tu, selain untuk berjaga-jaga, adalah untuk membiarkan ratusan orang Tu membunuh Rong Hesu sendirian dan membalas dendam. Ini baik. Bai Rentu tampak ketakutan, dan mengangguk dengan penuh semangat. Malam itu, di antara makan malam, semua orang berdiskusi secara rinci tentang tindakan besok. Pada akhirnya, semua orang berpikir bahwa jika itu pada malam hari, penyembunyian akan lebih baik, jadi Lin Yu diminta untuk menggendong ratu sebanyak mungkin, dan menyia-nyiakan siang hari. Pada malam, dia memanggil Rong Hesu untuk pergi makan malam dan menunggu makan malam. Pada akhirnya, ketika Rong Hesu berjalan kembali, mereka menyergap terlebih dahulu, memanfaatkan tangan bergerak mereka. Tentu saja, premis dari semua hal yang mereka rencanakan tergantung pada apakah rubah tua Rong Hesu akan mengambil umpan. Jadi hati semua orang selalu berpegang pada, jika rubah tua Rong Hesu tidak pergi ke perjamuan, maka mereka tidak akan pergi. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan mengambil langkah berikutnya dan mengambil risiko di jalan raya dari Rong Hesu ke bandara. Setelah rencana ditentukan, Lin Yu menelepon Hao Ningyuan dan meminta Hao Ningyuan untuk membuat janji dengan ratu terlebih dahulu, dan memberitahu ratu bahwa dia akan kembali ke Beijing untuk bertemu ratu besok. Hao Ningyuan berjanji dan segera memanggil ratu. Pada saat ini, di sebuah hotel tidak jauh dari tempat tinggal ratu, ruang perjamuan besar itu terang benderang, dengan meja bundar di tengah ruang perjamuan, dan seorang lelaki tua yang duduk di samping meja adalah Rong Hesu. Rong Hesu mengetuk kaki Erlang dan duduk di kursi, tampak suram, mengetuk meja dengan lembut dengan buku-buku jarinya, dan gema tampak luar biasa panjang di ruang perjamuan yang kosong. Dan di belakangnya berdiri beberapa pria berjas hitam, salah satunya adalah Mu Wei. Berdiri di samping Mu Wei, ada seorang pria kurus berkulit gelap, wajahnya dipenuhi bekas luka besar dan kecil seperti cacing tanah. Mungkin karena luka pada saraf wajah. Otot-ototnya bergerak tak terkendali dari waktu ke waktu, dan matanya tampak tak bernyawa seperti genangan air, dengan awan kelam samar. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan sekelompok api tersulam di kerah bajunya, sekelompok api hitam. Dapat dilihat bahwa orang ini adalah penjaga api di antara 5 penjaga dalam dari Dokter Misterius. Jam berapa? Rong Hesu bertanya dengan nada dingin. Ini hampir jam 9. Mu Wei bergegas, membungkuk dan berkata dengan hormat. Jam 9. Rong Hesu mengerutkan kening, dan berkata dengan suara agak tidak senang, sepertinya bajingan kecil ini tidak akan datang, karena aku telah menunggu dia begitu lama.
Sepertinya evaluasi Anda tentang dia meningkat. Mu Wei berkata datar. Oh, itu benar-benar mengecewakan. Kupikir He Jiarong adalah orang yang sangat berani dan berani. Aku tidak menyangka akan mengajaknya makan, jadi dia tidak berani datang. Rong Hesu menghela nafas, dan kemudian seringai muncul di sudut mulutnya. Bukannya aku melebih-lebihkan dia, tapi dunia luar yang melebih-lebihkan dia. Ternyata hanya nama yang sia-sia. Sebenarnya itu normal untuk kepala, tapi kamu adalah kepala dari dokter misterius, jadi wajar saja tidak semua orang berani menyinggungmu begitu saja. Guardian membungkuk dan tersanjung. Jangan berani menyinggungku, tapi dia membunuh putraku. Rong Hesu meninju meja dengan keras, wajahnya memerah, urat biru di dahinya dengan keras, dan tubuhnya bergetar ketika dia memikirkan kematian putranya, hatinya terpotong oleh amarah. Kepala, berikan dia padaku, aku akan membalaskan dendam wakil kepala. Saat ini, penjaga api yang belum berbicara tiba-tiba berkata dengan dingin, aku akan bunuh keluarganya dulu, lalu bunuh dia. Ada kepercayaan diri yang besar dalam suaranya, dan kepercayaan dirinya didasarkan pada kemampuan yang kuat. Itu sebabnya aku memanggilmu. Rong Hesu melirik Fire Guard, dan berkata dengan suara yang dalam, saya pikir Anda memiliki tingkat pemahaman yang tinggi, dan saya telah menunjukkan begitu banyak rahasia mistisisme pada hari kerja, hanya untuk membuat Anda menggunakannya suatu hari nanti. Jika Anda tidak dapat membunuh He Jiarong kali ini, maka Anda tidak harus kembali hidup-hidup. Iya. Penjaga api mengangguk dan setuju tanpa ragu-ragu. Bukan karena dia tidak takut mati, tetapi dia merasa bahwa membunuh Lin Yu dengan kemampuannya sendiri tidak akan menjadi masalah sama sekali. Terutama sejak kematian wakil kepala, Rong Hesu telah memberinya banyak rahasia misteri dan mendesaknya untuk meningkatkan latihannya setiap hari, jadi kemampuannya telah ditingkatkan secara kualitatif belakangan ini. Kepala, kali ini He Jiarong harus mati. Mu Wei melirik ke arah penjaga api, dan berkata dengan Rong Hesu yang agak menyanjung, dia tidak akan pernah berpikir bahwa kamu akan mengembangkan senjata nuklir untuk menghadapinya. Dengan kemampuan penjaga api, ditambah dengan perkembangan Tuan Tan dengan suntikan, He Jiarong mungkin tidak bisa berjalan di bawah penjaga api selama 5 menit. 5 menit. Rong Hesu mencibir dan berkata dengan jijik, kamu terlalu memandangnya terlalu tinggi. Orang yang melindungi Huaner mengatakan terakhir kali bahwa He Jiarong tidak memiliki pedang dan pedang magis yang sistematis. Pada saat itu, Jin Wei hampir membunuhnya, tetapi anak ini lebih pandai berpikir dan cepat, jadi dia cukup beruntung untuk mengalahkan Jin Wei. Sekarang dia telah dipenjara di pesawat militer selama lebih dari 2 bulan. Bahan obat telah diisolasi, dan dia tidak bisa melatih keterampilannya. Selama lebih dari sebulan, dapat dikatakan bahwa dia telah mengalami kemunduran. Di hadapan seorang petugas pemadam kebakaran yang sekuat 3 penjaga emas, dia bahkan mungkin tidak dapat bertahan selama 2 menit.